Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Perkenalkan, saya Ibu Fitria, guru biologi dan pembina Satgas Anti Narkoba SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Ibu ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun dan selamat mengikuti MPLS tahun 2020. Siswa-siswi sekalian, saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19. Sehingga kalian sekolah harus mengikuti protokol COVID, yaitu belajar jarak jauh. Kita berdoa selalu semoga wabah COVID ini segera terkendali agar bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Amin. Dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang bahaya narkotika bagi kehidupan remaja. Tujuannya adalah untuk menguatkan kembali tentang narkoba dan bahayanya bagi kesehatan. Dan ini adalah biodata Ibu. Nama Ibu Fitria SPD, guru pengampu pelajaran biologi, lahir di Kumai 29 November 1971, sebagai pembina Satgas Anti Narkoba di SMA Negeri 2 Pangkalan Bun. Dan apabila kalian tertarik dengan upaya pencegahan narkoba di sekolah, silahkan gabung di Ekskul Satgas Anti Narkoba dengan IG SMA 2 underscore anti narkoba. Dan silahkan gabung dan follow ya. Kemudian nanti setelah pembelajaran selesai akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab, kemudian kirimkan ke email Ibu, yaitu fitriahadi@gmail.com. Dan materi ini, video ini akan di-up tayang di YouTube Fitri Hadi. Silahkan di subscribe ya. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, materi yang akan kita bahas nanti adalah menjelaskan tentang narkoba dan jenisnya, dan menjelaskan bahaya narkoba bagi kesehatan remaja. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang narkoba atau dikenal dengan nama nafza. Apa sih beda narkoba sama nafza? Kalau kita perhatikan sini, narkoba, nafza, zat adiktif, ya tolong semuanya harus ada perbedaan ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Sementara nafza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, di situ ada zat adiktif ya. Jadi zat adiktif itu artinya sendiri adalah zat yang mampu mempengaruhi kinerja fungsi biologis dan menyebabkan ketergantungan. Ya, jadi sangat berbahaya sekali zat adiktif ini. Dan ada dua jenis zat adiktif, yaitu zat adiktif yang bukan narkotika dan zat adiktif narkotika dan psikotropika. Kita sudah mengenal sekali untuk zat adiktif yang bukan narkotika, yaitu di sini ada kafein, kemudian nikotin, dan pikir juga kita sudah mungkin banyak juga yang sudah mencoba ya, kalau minum kopi, kafein, atau kalau nikotin, ya mudah-mudahan siswa kelas 10 yang baru ini sudah tidak mendekati pada rokok gitu. Karena dua-dua zat tersebut juga merupakan zat adiktif, yaitu yang bisa menimbulkan ketergantungan. Ya, selanjutnya kita akan lihat di sini ada pengertian dari narkotika sama psikotropika menurut undang-undang. Nah, menurut Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997, narkotika itu didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Jadi udah sangat jelas sekali bahwa di sini yang namanya narkotika, dia akan berfungsi untuk mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Jadi obat penghilang rasa sakit. Sementara yang psikotropikanya menurut Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997, dia merupakan obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Demikian juga dengan zat adiktif lainnya. Jadi udah sangat jelas terlihat perbedaannya, bahwa kalau narkotika tadi adalah untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi kalau psikotropika dia akan mengalami perubahan pada perilaku atau mental. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya tentang
jenis-jenis narkoba, mana yang masuk narkotika, mana yang masuk psikotropika. Nah ini siswa sekalian yang berbahagia, dan tolong diamati, ini adalah tabel tentang jenis-jenis narkotika, tentang jenis-jenis narkoba, yaitu narkoba sama psikotropika. Narkotika sama psikotropika itu ternyata memiliki golongan-golongan, ada golongan 1 sampai golongan 4. Nah, kalau kita amati dari tabel ini, untuk narkotika golongan 1 itu dikatakan dia hanya untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi. Kenapa dikatakan seperti ini? Menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan atau kecanduan itu sangat tinggi. Jadi untuk narkotika golongan 1, psikotika golongan 1, golongan 2, kalau dia tidak digunakan untuk terapi, itu berarti dia tingkat kecanduannya sangat tinggi. Jadi untuk golongan 3 di sini bisa digunakan untuk terapi pengobatan karena memiliki gangguan yang sedang, punya potensi sedang gitu. Sedangkan untuk golongan 4 di sini sangat rendah untuk pengobatan. Jadi kalau kita salah menggunakan berbagai jenis narkotika dan psikotropika di sini, itu bisa menimbulkan yang namanya ketergantungan. Nah, nanti kita akan lihat di sini narkotika golongan 1 contohnya adalah ganja, kemudian untuk psikotropika golongan 1 itu contohnya adalah sabu. Dimana ganja, sabu, heroin itu sudah hal-hal yang sangat sering kita dengar di Indonesia dan banyak sekali. Ini kita lihat gambarnya. Jadi pohon ganja sudah sangat banyak sekali di Indonesia, kan memang tumbuhnya juga di Indonesia, terutama di Kepulauan Aceh, Sumatera. Nah, kemudian untuk ekstasi juga ini sangat banyak udah berada di Indonesia karena obatnya ini juga berwarna-warni, cantik, menarik seperti permen gitu. Dan yang ini merupakan contoh-contoh dari ganja, kemudian gorila, kemudian juga heroin. Ini merupakan contoh-contoh dari jenis narkotika golongan 1 yang sangat berbahaya sekali untuk dikonsumsi sembarangan. Kemudian untuk ekstasi, kemudian sabu-sabu itu juga merupakan contoh psikotropika golongan 1 yang juga kalau kita konsumsi akan sangat berbahaya sekali untuk kesehatan. Ya, siswa-siswi sekalian, selanjutnya kita akan lihat ini adalah skema narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, gangguannya terhadap kesehatan itu seperti apa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, narkoba ini sangat mengganggu kesehatan kita, kesehatan manusia, kesehatan remaja seperti kalian. Itu baik kesehatan fisik, kemudian mental maupun sosial. Jadi 3 komponen semuanya akan mengalami gangguan gitu. Kesehatan fisik yang akan nanti dirusak oleh narkoba itu adalah baik jantung, hati, kemudian otak juga, bahkan nanti bisa menimbulkan kematian atau sesak napas. Nah, kemudian untuk yang mental itu kita akan mengalami gangguan otak tadi, sehingga di sini akan merendahkan daya pikir atau menurunkan daya pikir, daya kreasi dan emosi, yang kemudian bisa mengubah perilaku kita dari yang dulunya baik sekarang berperilaku menjadi kurang baik atau bahkan sangat ekstrim perilakunya. Dan dari kehidupan sosial juga dia akan mengalami gangguan gitu, dimana orang-orang yang sudah tercandu untuk mengkonsumsi narkoba itu dia akan memunculkan sikap anti terhadap kehidupan sosial dan bahkan bisa berlaku kriminal. Ya, jadi seperti itu gangguan-gangguan kesehatan yang bagi mereka pecandu narkoba. Ya, selanjutnya kita akan melihat efek yang ditimbulkan dari narkoba, yaitu akan menimbulkan 3 efek. Yang pertama adalah stimulan, kemudian depresan, dan halusinogen. Nah, jadi narkoba itu akan mampu memberikan rangsangan kepada kerja jantung sehingga dia akan lebih cepat. Kemudian juga depresan, depresan nanti kita akan mempengaruhi kesadaran. Kemudian dan orang yang kecanduan itu juga bisa berhalusinogen atau berhalusinasi, jadi melihat sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi berhalusinasi ini misalnya ada melihat sesuatu, misalnya ada hantu seperti itu, padahal tidak ada gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali bagi seorang pecandu narkoba. Anak siswa-siswiku sekalian, hati-hati ya dengan yang namanya narkoba, karena hanya ada 3 pilihan untuk pengguna narkoba: menjadi bodoh karena otaknya rusak, atau sakit jiwa dan mati. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang narkoba itu bisa menyebabkan kerusakan otak yang disebut dengan kecanduan. Seperti ketahui bahwa narkoba itu merupakan zat yang dapat memicu peningkatan hormon,
yaitu hormon yang bernama dopamin, hormon yang ada di otak yang bisa meningkatkan rasa nyaman atau menimbulkan suatu hati yang nyaman gitu atau senang gitu. Nah, apabila jumlahnya normal atau jumlahnya meningkat, itu akan muncul rasa nyaman atau senang. Tetapi sebaliknya, apabila hormon dopamin itu turun, dia akan menimbulkan rasa gelisah, nyeri atau sakit gitu. Nah, narkoba itu bisa meningkatkan hormon dopamin tersebut. Nah, sehingga apabila hormon itu meningkat, kita akan selalu merasa nyaman sehingga selalu pengen mengulang lagi rasa nyaman tersebut, akhirnya mencari obat itu tersebut sehingga kita ketergantungan. Tapi sebaliknya kalau obat tersebut atau narkoba tersebut tidak ada, kita hentikan sehingga dopamin menurun, itu akan mengalami gelisah dan bahkan menimbulkan nyeri atau sakit gitu. Nah, sehingga apabila pemakaian obat dihentikan menyebabkan seseorang mengalami gangguan yang disebut dengan sakau. Ya, jadi menimbulkan rasa cemas, gelisah, depresi, insomnia dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu bahaya narkotika bagi kesehatan, sehingga tolong para remaja jangan sampai mencoba narkoba tersebut. Dan berikutnya kita akan saksikan video tentang simulasi seorang yang kecanduan narkoba. Jadi Ibu mohon tolong diamati tayangan videonya. Nanti ada kuis yang akan Ibu sampaikan dari tayangan video ini. Ya, silahkan selamat menyaksikan. Ekstasi seperempat tablet kalau kita pakai, detak jantung yang normalnya 80 kali per menit menjadi di atas 120 kali per menit. Dup, 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 dup. Kemudian tidak bisa dibawa duduk seperti ini. Kalau dibawa duduk seperti ini langsung kejang. Makanya di diskotik diberikan house music, musik ajeb-ajeb. Supaya mereka bisa bergerak. Ya, kita lihat ilustrasinya, silakan. Jogetnya ciri khasnya begitu. Hanya kepala dan tangannya diangkat. Dan biasanya bawa air minum. Itu ciri khas. Kalau Bapak pergi ke diskotik ada orang kayak gini, itu habis pakai ekstasi. Dan mereka paling sering senang dekat sound system. Jogetnya. Agar beat musiknya kena jantungnya gitu. Nah, ini dia. Seperempat tablet bisa goyang 2 jam. Kalau lagi nanti mereka duduk ditekan lagi seperempat tablet 2 jam lagi. Ya, sudah selesai dikasih lagi 2 jam lagi. Ya, ini ekstasi. Kemudian kalau dia tidak diberikan lagi, muncul gejala putus zatnya. Kita lihat gejala putus zat ekstasi, silakan. Ketakutan, paranoid. Semua baju berseragam disangka polisi. Ya. Dan biasanya matinya karena dehidrasi. Joget bisa 2 jam, air minumnya cuma 1 botol kecil. Dehidrasi. Dan ada juga halusinasi. Kenapa? Apa sih? Apa? Apa? Di sebelah kiri itu pakai baju hitam, celana hitam, kita nggak ngeliat. Ya Allah, setan. Ya Allah, kakinya nggak nampak, bisa. Tak nampak kakinya? Iya, kok doalah. Doa. Allah barik lana fima rojakana wakina ajaban. Tahu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Awas bisa itu ada. Ini dekat ya. Halusinasi. Ya, ekstasi membuat orang halusinasi, membuat orang paranoid dan matinya karena kekurangan cairan. Ini dan masih banyak di Indonesia, ya. Boleh? Tepuk tangan dulu buat mereka. Next lagi. Sabu. Nah, ini yang sekarang beredar sudah hampir 10 tahun se-Asia. Ini juga mengapa yang suka orang pekerja. Kenapa? Efek sabu bisa membuat orang tidak tidur. Maka orang-orang yang workaholic, ya, dia suka pakai ini. Anak sekolah tidak suka pakai sabu. Anak sekolah suka narkoba yang buat tidur. Makanya ini orang-orang yang bekerja seumuran kita, usia produktif yang suka pakai ini. Berharap bisa kerja terus-menerus, ya, sabu. Bentuknya kristal, ya. Dia hampir sama ekstasi, hanya bentuknya kristal. Sering digunakan dengan alat yang disebut bong sabu. Bapak Ibu, botol apa saja kalau ada sedotan keluar dari tutupnya dan badan botol, itu bong sabu.
Ibu saya dulu sering lihat seperti ini di kamar adik saya. Tapi karena nggak ada seminar, disangkanya itu prakarya sekolah. Jadi itu ibu saya, itu botol dia lap terus setiap hari. Setelah tahu itu botol bong sabu baru pingsan ibu saya itu. Ya, ini dia. Nah, sabu biasanya tidak pakai sendiri karena susah. Ya, dan karena efeknya tidak tertidur, maka dia sering pakai rame-rame. Makanya buka kamar di hotel kan. Ya. Dan mari kita lihat ilustrasi sabu, silakan. Orang pakai sabu tidak tidur, ya, dan tidak mau makan. Bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah, lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas, tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat begini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia senang bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot, sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita ibu, dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur. Dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang nggak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas, cuman takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita yang pakai sabu suaminya, tolong istrinya, suruh istrinya keluar dari rumah, pergi dia, pergi untuk cari pertolongan. Video tentang ilustrasi tadi adalah video dari Ibu Dokter Aisyah Dahlan, ya. Kemudian yang sudah menjelaskan tentang bagaimana para pecandu narkoba itu mengalami gangguan. Dan dari video tersebut akan ada kuis yang akan Ibu tanyakan. Jadi silahkan nanti dijawab, kemudian jawabannya akan dikirimkan melalui email. Pertanyaannya adalah 1. Jelaskan perbedaan antara narkotika dan psikotropika. 2. Jelaskan ciri-ciri orang yang kecanduan ekstasi dan sabu sesuai yang ada dalam tayangan video. Dan yang ketiga, mengapa narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan remaja. Ya, jadi jawaban silahkan dikirim melalui email fitriahadi@gmail.com. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah narkotika dan psikotropika itu merupakan zat yang bisa menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Dan narkoba memiliki efek stimulan, depresi, dan halusinogen. Kemudian narkoba itu bisa menimbulkan gangguan fisik, mental, dan sosial. Dan narkoba sangat berbahaya untuk kesehatan.
Ya semoga dari yang sudah Ibu jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua dan tidak akan menambah jumlah pengguna narkoba di Indonesia. Dan siswa-siswiku sekalian, data Badan Narkotika Nasional menunjukkan tahun 2019 sudah 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia dan 30 kematian lebih dalam sehari karena narkoba. Haruskah terus bertambah? Saat ini peredaran narkoba terus mengancam kita semua meskipun di tengah pandemi corona. Ayo kita lawan corona dan narkoba. Jangan dekati, jangan sentuh, dan jangan mencoba. Berani mencoba akan kecanduan dan mati sia-sia. Ingat Hari Anti Narkotika Internasional tanggal 26 Juni. Hidup 100%, sadar, sehat, bahagia, produktif tanpa narkoba. Semanda, stop narkoba, cintai dirimu. Untuk mengakhiri penjelasan kita kali ini, gue ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.